Halo, Mitra Aromapreneur, Sobat YouTube, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, William Siherwijaya, di dalam Sense Story. Jadi pada kesempatan kali ini, setelah kita tahu bahwa setelah 4 bulan saya vakum, banyak sekali yang mau dikerjakan, apalagi terhalang oleh PSBB ini. Jadi banyak sekali hal yang perlu dikerjakan sehingga tidak bisa mengupdate tentang channel YouTube saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tema kepribadian dari 37 kepribadian Clifton Strength ya. Jadi kalau teman-teman sobat YouTube sekalian belum tahu apa sih itu Clifton Strength, bisa melihat video saya sebelumnya. Ini penjelasan bagaimana Clifton Strength, kepribadian seseorang itu bisa diukur, tertuang di dalam 37 tema kepribadian. Dan di sini saya tambahkan dari 37 tema kepribadian ini, apa saja essential oil, apa saja aromatic oil yang cocok dipakai di setiap tema kepribadian itu. Nah, pada kali ini saya akan membahas sedikit tentang kepribadian adaptability ya. Adaptability ini mungkin seperti Anda hidup di momen sekarang ya. Jadi Anda itu adalah seseorang yang mempunyai rencana di dalam hidup Anda. Anda mempunyai step, Anda mempunyai tujuan hidup, Anda tahu apa yang harus Anda kerjakan, tetapi banyak dari hal yang terjadi di dalam hidup Anda adalah situasi yang tidak Anda perkirakan, yang membutuhkan second plan, yang harus Anda utarakan, yang harus Anda laksanakan tanpa menunda-nunda lagi. Dan itu sifatnya tiba-tiba, sifatnya mendadak, dan itu berdasarkan pengalaman yang sudah Anda dapatkan dari masa lampau. Disinilah tema kepribadian adaptability ini ada ya. Jadi teman-teman, adaptability ini seperti teman-teman sobat YouTube sekalian kerja di kantor ya. Kerja di kantor, teman-teman sudah ada job desk-nya, kemudian bos menyuruh mengerjakan habis A lanjut ke B, dari B lanjut ke C dan lain sebagainya. Tetapi di tengah jalan tiba-tiba bos Anda menyuruh ganti plan, change plan. Nah, di situ orang yang sudah mempunyai pengalaman lebih, orang yang sudah menimba ilmu lebih banyak, itu akan merasa adaptability ini diperlukan ya. Jadi mereka akan langsung, oh ya udah kalau gitu saya akan lebih fleksibel, saya akan tanpa harus menggerutu di dalam hati berlama-lama. Kenapa sih sudah mengikuti prosedur dari A ke B, B ke C, tetapi di setengah jalan harus robah. Nah, tingkat untuk menerima kondisi yang mendadak seperti ini dan bisa mengambil keputusan dengan tepat, dengan keputusan yang jitu dari rencana situasi mendadak, inilah yang kita sebut sebagai adaptability. Oke ya teman-teman, setelah kita tahu tema kepribadian dari adaptability ini, kita akan masuk ke dalam anchor oil dan juga counterbalance oil. Jadi apa sih itu anchor oil? Anchor oil ini adalah oil yang bisa mengaktifkan sifat-sifat adaptability di dalam hidup Anda ya. Jadi anchoring itu bisa banyak hal. Anchoring itu di dalam psikologi adalah mengaktifkan pemikiran kita untuk bisa terfokus ke satu hal. Jadi itu banyak dilakukan. Anchoring ini banyak metodenya teman-teman. Jadi misalkan atlet, mereka harus mendengarkan kalimat motivasi, kemudian dengan mendengarkan itu mereka timbul semangat. Kemudian ada beberapa anak yang mungkin harus dibuat di anchoringnya itu berupa musik teman-teman. Jadi kalau mereka dinyalakan musik-musik tertentu, itu akan membuat mereka menjadi fokus. Nah, kalau kita tahu cerita pertama anchoring adalah dari Pavlov ya. Pavlov ini seorang psikologi Rusia. Jadi dia itu mengkondisikan anjingnya itu ketika dia membunyikan bel, anjingnya itu akan dikondisikan untuk datang dan memakan makanan yang sudah dia sediakan ya teman-teman. Jadi setiap kali bel berbunyi, makanan selalu datang. Setiap kali bel berbunyi, makanan selalu datang. Nah, suatu ketika dia melakukan percobaan, dia membunyikan bel tetapi tidak ada makanan ya. Jadi si anjing tetap berjalan ke arah dia mencari-cari makanan, dan disitulah cikal bakal dari anchoring. Jadi ada beberapa hal yang bisa membuka ruang kesadaran di dalam limbik otak kita supaya kita, oh ini tandanya gue harus begini, harus begitu. Nah, itulah anchoring. Nah, bagaimana untuk membuka tema adaptability di dalam diri kita? Itu bisa dilakukan, alternatifnya adalah menggunakan anchoring oil atau anchor oil. Nah, di sini ada 3 jenis anchor oil untuk tema kepribadian adaptability ya. Yang pertama adalah
yang kecil dulu ya, yang 10 ml. Ini adalah rosemary ya teman-teman. Jadi rosemary ini disuling langsung dari daun rosemary ya, daun rosemary. Jadi aromanya itu aroma yang sangat bersifat herbs, itu bisa menerangkan pikiran kita, bisa membuka pikiran kita untuk mencari alternatif-alternatif lain yang mungkin terjadi. Jadi ketika kita dihadapkan satu situasi yang mendadak, pikiran kita lebih terbuka ketika kita mengoleskan rosemary ya, atau mendifuse rosemary. Oke, yang kedua adalah healing green tea ya. Jadi teman-teman, ini adalah anchor oil yang kedua. Healing green tea ini saya racik sendiri dengan bahan-bahan natural. Itu mempunyai main accords atau bau dominannya adalah citrusy dan juga green. Jadi ini memang saya rancang khusus untuk mereka yang progresif. Jadi untuk mereka yang ingin melihat ke depan. Jadi dengan mengaktifkan, dengan mendifuskan healing green tea, kita menjadi lebih progresif, kita akan menjadi lebih terbuka jalan pikirannya dan lebih baik lagi. Oke, anchoring yang ketiga adalah aroma warm ginger teman-teman ya. Jadi aroma warm ginger ini adalah aroma yang saya rancang sendiri. Itu main accords atau bau utamanya adalah cypress dan juga aroma berbagai macam wood ditambahkan di dalam racikan saya ini. Jadi dengan kita mendifuse aroma yang berbau woody, dengan berbau ini akan menenteramkan pikiran kita, membuat kita lebih easy going. Banyak sekali dari kita mungkin merasa tidak senang ketika rencana kita di tengah jalan dirubah. Sudah kita rencanakan dari 1, 2, 3, di tengah-tengah jalan di nomor 2 kita harus rubah, kita akan menimbulkan kegusaran batin atau anxiety ya, bahasa Inggrisnya itu kegelisahan atau ketidakterimaan kenapa rencana harus dirubah, atau ketidakmampuan kita untuk let go dari rencana yang sudah kita jalankan karena berpegang pada prinsip idealisme kita. Nah, untuk bisa let go rencana yang sudah kita jalankan tetapi tidak berjalan seutuhnya, aroma-aroma woodsy, aroma yang berbau cypress ini bisa menenteramkan hati kita ya. Jadi ada 3 aroma sebagai anchor oil. Yang pertama ada rosemary, yang kedua healing green tea, dan juga aroma warm ginger. Kemudian selain anchor oil itu juga ada counterbalance oil ya. Jadi anchoring ini untuk mengaktifkan tema kepribadian adaptability. Tetapi ketika kita merasa kita kok udah sangat fleksibel sekali, kita selalu sangat easy going, kita merasa diri kita itu tidak ada framework rencana untuk ke depan, itulah saatnya kita menggunakan counterbalance oil, yaitu Sumatra Lintong ya. Jadi aroma dari Sumatra Lintong ini mostly adalah baunya sweet, tetapi saya buat di second tone itu baunya pahit. Jadi fungsinya apa teman-teman? Fungsinya adalah untuk meningkatkan komitmen kita ya. Jadi untuk meningkatkan komitmen atas apa saja? Komitmen atas aktivitas, komitmen akan hubungan, komitmen akan rencana yang sudah kita buat. Jadi kalau ya tadi seperti saya katakan, kalau sudah terlalu easy going, mungkin kita bisa menambahkan aroma Sumatra Lintong ini. Oke teman-teman YouTube, sobat YouTube semua, itu saja sharing saya dari tema kepribadian adaptability. Jangan lupa komen, likes, dan juga subscribe channel dari William Siharwijaya, karena di situ saya akan membagikan banyak sekali tips dan trik bagaimana meracik aromaterapi dan bagaimana kita bisa membawa aromaterapi ini sesuai dengan kepribadian dan juga personality kita. Oke, salam wangi.